Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ikra Wahyu Pratama, Muhammad Agisni Basrah, Aditya Yuda, dan Patiha Rahmi. Kami akan membahas branding milenial project pada salah satu ASN milenial keren dan berprestasi nih, yaitu Bapak Jaya Setiawan Gulo, ASN Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, siapa sih beliau? Apa saja prestasinya? Serta apa sih yang kita bisa ambil dari beliau terkait penerapan nilai-nilai yang telah kita pelajari pada agenda 3 Latsar CPNS tahun 2021, yaitu peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Yuk langsung saja disimak video dari kami. Selamat menyaksikan. Yang selanjutnya ada profil dan prestasi dari tokoh. Nama lengkap Jaya Setiawan Gulo, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 8 Mei tahun 1990. Pendidikan yang pernah ia tempuh: Diploma 1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Diploma 3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Project Management Certificate di Edmond Community College, USA, dan saat ini sedang menempuh Sarjana 1 Ekstensi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa penghargaan yang pernah diraihnya berasal dari US Department of State, United Nations Environment Program, United Nations Food and Agriculture Organization, United Nations Entity Dedicated to Gender Equality and the Empowerment of Women, dan juga inisiator aplikasi Custom Declaration Online atau CD Online, di mana aplikasi ini memudahkan para penumpang yang datang dari luar negeri sehingga mereka tidak perlu lagi menulis dan mengisi formulir custom declaration ketika tiba di bandara. Keuntungan dari aplikasi ini yaitu mengurangi produksi kertas dan menghemat biaya penyediaan kertas karena semuanya dilakukan secara online. Beliau juga merupakan inisiator dari The School Project, di mana organisasi The School Project telah memberikan bantuan kepada setidaknya 2.000 siswa sekolah dasar di Sumatera Utara, Banten, hingga Papua. Beliau juga merupakan pegawai berprestasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2018, pegawai berprestasi Kementerian Keuangan 2018, dan top 3 kategori PNS Inspiratif Anugerah Aparatur Sipil Negara 2019. Salah satu prinsip yang selalu dipegang oleh staf Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan ini adalah jangan pernah merasa kecil. Menjadi PNS bukanlah profesi yang bisa dikecilkan. Yang membedakan adalah bagaimana kita berkontribusi. Nah, setelah kita mendengar profil serta capaian dan prestasi beliau yang keren-keren, lalu apa saja sih nilai-nilai pada agenda 3 yang telah diterapkan oleh tokoh yang dapat kita contoh bersama? Nah, yang pertama pada aspek manajemen ASN, beliau tentunya telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai ASN dengan sangat baik. Tak hanya itu, beliau juga selalu memberikan usaha lebih untuk merubah stigma PNS dan membangun kepercayaan publik kepada ASN. Selain itu, beliau juga tentunya fokus mengembangkan kompetensi dan kinerjanya sebagai ASN, karena meyakini bahwa sistem merit benar-benar berlaku di Indonesia. Tak hanya itu, beliau juga menggagas sebuah komunitas, yaitu Jadi PNS, yang bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa terdapat ASN-ASN milenial yang keren loh di Indonesia, serta diharapkan dapat menjadi sarana penyebaran informasi kepada para calon ASN untuk dapat menjadi ASN sebagai agen perubahan. Nah, dari sisi pelayanan publik tentunya sudah tidak dipertanyakan lagi nih sepak terjang beliau. Tentunya beliau selalu berusaha mewujudkan pelayanan prima dan inovatif di instansinya, terbukti dengan tercetusnya sistem CD Online yang mempermudah, mempercepat pelayanan pemeriksaan barang bawaan di Bandara Kuala Namu. Yang patut dicontoh juga nih dari beliau, betapa pentingnya mindset ASN sebagai pelayanan publik, bukan sebaliknya. Untuk dapat mengubah citra buruk pelayanan yang diberikan ASN, maka mindset tersebut harus benar-benar kita tanamkan. Selain melayani publik sebagai ASN, beliau juga aktif loh memberikan pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Salah satunya diterapkan melalui The School Project, yaitu sebuah program yang mengajak para ASN untuk mengajar di sekolah-sekolah pedalaman di Sumatera Utara. Terakhir nih, dari aspek whole of government,
Inovasi yang dicetuskan oleh beliau yaitu CD online merupakan salah satu bentuk penerapan WOG yang baik di aspek pelayanan administrasi yang diterapkan di Bandara Kuala Namu. Selain itu, yang bisa diambil dari beliau adalah pentingnya networking lintas sektor di era sekarang ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks. Selanjutnya, nilai-nilai apa aja sih yang bisa kita ambil dari seorang Jaya Setiawan Gulo? Berikut ini merupakan nilai-nilai ASN dari Jaya Setiawan Gulo yang bisa kita aplikasikan dalam pekerjaan kita sebagai ASN. Yang pertama, senantiasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan baik, guna membangun kepercayaan publik dan merubah stigma ASN menjadi lebih baik. Yang kedua, selalu mengupgrade diri dengan selalu mengembangkan kompetensi dan potensi diri, guna menunjang setiap tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Yang ketiga, sebagai pelayan publik, kita sebagai ASN harus senantiasa memberikan pelayanan yang prima secara holistik dan selalu berpikir inovatif dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Yang keempat, senantiasa membangun networking yang luas dengan berbagai sektor dan selalu bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi, dan terintegrasi dalam berbagai program, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Demikian pemaparan dari kami kelompok 2 mengenai branding millennial project pada tokoh ASN milenial berprestasi yaitu Bapak Jaya Setiawan Gulo. Semoga bermanfaat.